Selamat pagi saudara semua. Mari pada pagi hari ini kita mau bawa pujian kita. Kita mau angkat puji sembah kita ke hadapan Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Sebagai Yesus yang layak dipuji. Mari kita mau angkat yang terbaik hanya bagi nama Yesus.
sebab hanya di dalam pujian ada kuasa yang sungguh luar biasa Tuhan. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa di dalam nama Yesus kita. Oleh karena itu, nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Dia Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, katakan Engkau yang termulia, haleluya, di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Hanya nama Yesus, nama di atas segala nama, nama yang sanggup membebaskanmu. Mari percaya dengan imanmu. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Karena nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, nama yang sanggup membebaskanmu, nama yang telah membebaskanku. Percaya dengan iman, segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Terima kasih Yesus untuk kuasa mengobati luka Yesus. Haleluya. Sungguh Allah yang penuh dengan kuasa, sungguh Allah Raja yang hebat.
mengucap syukur Tuhan untuk jaminan Tuhan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, anugerah-Mu dalam kehidupan kami, anugerah-Mu yang membebaskan kami, menyelamatkan kami, menghibur kami Tuhan. Kami bersyukur atas itu Tuhan. Dan sebentar Tuhan, biar hati kami boleh dipenuhi oleh firman-Mu, firman yang akan kami dengar Tuhan, biar tidak berlalu begitu saja, dan kami boleh menyerap apa yang menjadi isi hati-Mu untuk kehidupan kami Bapa, dan biar kami boleh menjadi pelaku-pelaku atas firman-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap dengar-dengaran akan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar? Luar biasa bukan? Saya berharap kita semua ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Walaupun di tengah-tengah pandemi yang masih belum selesai ini, kita semua percaya bahwa segala sesuatunya ada dalam kendali Tuhan. Termasuk pada pagi hari ini, kalau kita ada sebagaimana kita ada, itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan semata-mata. Kalau kita masih bisa beribadah walaupun secara online, itu semua layak untuk kita syukuri kepada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berharap di dalam kisah yang akan saya sampaikan itu tidak terjadi terhadap Bapak Ibu Saudara sekalian. Cukup saya saja yang mengalaminya. Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu saat saya pergi ke sebuah mall bersama dengan kawan saya yang sudah lama tidak berjumpa. Hanya sekedar untuk jalan-jalan dan minum kopi. Setibanya di mall, saya coba untuk mencari tempat parkir yang tersedia. Namun, pada saat itu mall penuh dengan pengunjung, sehingga saya mengalami kesulitan untuk mencari tempat parkir. Bapak Ibu Saudara sekalian, singkat cerita, setelah berputar-putar mencari tempat parkir dan juga berdoa minta tempat parkir kepada Tuhan, itu yang menjadi kebiasaan kami saat kami mencari parkir di mall. Anak-anak kami selalu berdoa minta tempat parkir yang nyaman dekat pintu masuk. Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata setiap lantai itu tersedia tempat parkir. Setelah berputar-putar beberapa saat, kami mendapatkan tempat parkir. Dan setelah itu kami masuk ke dalam mall untuk jalan-jalan dan minum kopi. Setelah beberapa jam ada di dalam mall, kami berniat untuk pulang. Dan timbullah permasalahan, yaitu saya lupa di mana saya memarkirkan mobil saya. Saya mulai mengingat-ingat di mana posisi mobil saya diparkir. Saya telusuri setiap lantai dengan membunyikan remote. Namun karena tempat parkir yang cukup luas, saya mengalami kesulitan untuk melakukan hal itu. Akhirnya saya mulai bertanya kepada petugas parkir, namun petugas parkir pun tidak tahu. Dia menyarankan untuk menelusuri setiap lantai. Kami mulai panik Bapak Ibu Saudara sekalian, sementara mall sudah akan ditutup karena sudah malam. Akhirnya setelah semua mobil keluar, baru dengan mudah saya menemukan mobil saya. Persoalan akan berbeda saudara, kalau saya tahu di mana posisi mobil saya yang saat itu sedang diparkir. Saya tidak usah membuang waktu untuk menelusuri setiap lantai gedung parkir. Saya tidak usah panik, saya tidak usah bingung, saya tidak harus bertanya kepada petugas. Kalau saja sejak awal saya tahu di mana posisi mobil saya. Demikian dengan kehidupan kita saat-saat ini, yaitu di masa pandemi. Kita ini harus tahu bahwa kita hidup di posisi atau di zaman seperti apa, supaya kita tidak bingung, supaya kita tidak panik dalam menghadapi situasi pandemi saat ini. Ada berapa banyak orang yang panik menghadapi situasi pandemi ini?
Ada berapa banyak orang yang khawatir? Ada berapa banyak orang yang bertanya-tanya kapan pandemi ini akan berakhir? Ada banyak orang yang bertanya-tanya, kenapa pandemi ini harus dialami oleh seluruh lapisan masyarakat? Jadi penting untuk kita tahu di zaman apa atau di posisi di mana kita berada saat ini. Mari bersama dengan saya kita membuka Alkitab kita masing-masing di dalam Ibrani 12 ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-29. Ayat 26 dikatakan, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ayat 27, ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ibrani 12 ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan rasa hormat dan takut. Ayat 29. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya percaya bahwa apa yang sedang kita alami hari-hari ini yaitu pandemi COVID-19, ini adalah penggenapan yang dicatat oleh kitab Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat 26 dikatakan, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Namun Allah akan menggoncangkan satu kali lagi, bukan hanya bumi saja yang digoncangkan, melainkan langit juga akan digoncangkan. Artinya saudara, Allah akan menggoncangkan semua lini, baik di bumi, baik di langit. Artinya Allah akan menggoncangkan semua lini. Bukankah pandemi COVID-19 ini menggoncangkan semua lini? Bukan hanya saja masalah sakit penyakit, Bapak Ibu Saudara sekalian, namun lini ekonomi pun terkena dampaknya. Banyak negara yang bangkrut karena virus corona ini, saudara. Banyak perusahaan-perusahaan yang sudah dirintis puluhan tahun tutup dan bangkrut karena virus corona ini, dan mem-PHK-kan jutaan orang di dunia. Sektor pariwisata juga terimbas dengan virus corona, sektor pendidikan dan lain-lain. Kenapa Allah izinkan goncangan demi goncangan terjadi? Yaitu untuk membedakan mana yang dapat digoncangkan dengan mana yang tidak dapat digoncangkan. Untuk membedakan mana Kristen kambing dan mana Kristen domba. Kenapa Allah izinkan goncangan demi goncangan terjadi? Yaitu untuk membedakan mana yang dapat digoncangkan dengan mana yang tidak dapat digoncangkan. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Api dapat menghanguskan sehingga terjadi perbedaan antara Kristen yang dibangun di atas dasar emas dan perak dan Kristen yang dibangun di atas dasar rumput dan jerami. Sama-sama hangus, namun yang dibangun di atas dasar emas, perak dan batu permata, ketika dihanguskan akan semakin murni, sedangkan yang dibangun di atas dasar jerami, kayu, akan terbakar habis. Bapak Ibu Saudara sekalian, jelas api yang menghanguskan akan membuat perbedaan. Bahkan satu sisi Allah menggoncangkan, namun sisi lain Allah juga memberikan janji, yaitu kepada orang-orang pilihan, yaitu kepada orang benar, orang percaya, tidak dapat digoncangkan. Karena orang percaya menerima kerajaan yang tidak dapat digoncangkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di masa pandemi saya memperhatikan justru ada banyak orang-orang yang tidak tergoncangkan.
bahkan justru mengalami peningkatan demi peningkatan sesuai janji Allah bahwa engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Perjalanan karirmu akan terus naik, perjalanan bisnismu akan terus naik, perjalanan pelayananmu akan terus naik dan tidak pernah turun. Atau mungkin ada satu pintu yang tertutup karena pandemi, namun Tuhan akan bukakan 100 pintu yang lain. Artinya saudara, pandemi tidak akan menggoncangkan orang percaya, sebab kita menerima kerajaan yang tak tergoncangkan. Dan pandemi tidak akan pernah bisa menggagalkan janji Allah kepada orang percaya. Bagaimana caranya hidup dalam kerajaan yang tak tergoncangkan? Yang pertama, Ibrani 12 ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Yang pertama, saudara, bagaimana caranya kita hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan? Marilah kita mengucap syukur. Bahkan Alkitab mengajarkan kita untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Sebab dengan kita mengucap syukur, membuat kita tidak lagi hidup dalam kekhawatiran, tidak hidup lagi di dalam kepanikan. Dengan mengucap syukur, berarti kita percaya bahwa segala sesuatunya ada dalam kendali Tuhan. Bahkan dengan mengucap syukur, masalah besar akan teratasi. Ingat ketika Yesus diperhadapkan dengan orang yang lapar, ada 5.000 laki-laki dan tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Ini masalah besar. Ini masalah besar. Tidak ada yang menjual makanan di sekitarnya dan hari mulai malam. Ini ada sebuah masalah besar. Namun apa yang Yesus lakukan? Yesus mengucap syukur. Yohanes 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Mari di masa pandemi ini tingkatkan kualitas ucapan syukur kita kepada Allah, sebab itu yang menjadi kehendak Allah. Kalau kita melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, maka Allah akan melakukan mujizat demi mujizat di dalam kehidupan kita. Ingat kisah perjamuan di Kana, saudara. Allah perintahkan, isi dengan air, cedok, bagikan. Sesuatu yang tidak masuk di akal. Namun pelayan-pelayan itu melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, dan mujizat terjadi. Bapak ibu saudara sekalian, dengan kita melakukan kehendak Allah, yaitu mengucap syukur, itu adalah kehendak Allah, membuat kita boleh mengalami mujizat demi mujizat di masa-masa pandemi seperti ini. Bagaimana caranya hidup dalam kerajaan yang tak tergoncangkan? Yang kedua, Bapak ibu saudara sekalian, sekali lagi Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dan dengan hormat dan takut. Dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, itu adalah cara yang kedua untuk kita bisa masuk dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bapak ibu saudara sekalian, apa itu ibadah? Ibadah adalah perjumpaan Allah dengan umatnya. Ingat ketika Musa meminta kepada Firaun untuk membiarkan umat Israel pergi ke padang gurun untuk beribadah kepada Allah. Artinya ibadah adalah perjumpaan Allah dengan umatnya. Perjumpaan Allah dengan umatnya harus disertai dengan rasa hormat dan takut. Tidak ada bedanya, saudara, ibadah online dan ibadah onsite. Sekali lagi, tidak ada bedanya ibadah yang dilakukan dengan cara online dengan ibadah yang dilakukan secara onsite. Yang membuat perbedaan kalau kita datang dengan rasa hormat dan takut. Seringkali kita ingin beribadah namun kita kurang hormat, bukan? Mari tingkatkan kualitas ibadah kita
di masa pandemi ini dengan rasa takut dan hormat, walaupun itu dilakukan secara online. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berjumpa dengan presiden, tentunya kita hormat, bukan? Namun saya ingin beritahu, Allah kita lebih daripada presiden. Dia raja di atas segala raja. Maka dari itu tingkatkan kualitas ibadah kita dengan rasa hormat dan takut. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sedang berada di penghujung akhir zaman. Dan salah satu tandanya adalah Allah akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Artinya segala lini akan digoncangkan. Supaya apa? Supaya nyata perbedaan antara orang yang digoncangkan dengan orang yang tidak bisa digoncangkan. Bukankah pandemi menggoncangkan semua lini? Baik itu lini kesehatan, ekonomi, bahkan tatanan dunia diubahkan, saudara. Namun ada janji Allah yang dinyatakan bahwa orang percaya tidak akan tergoncangkan, karena orang percaya menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Caranya bagaimana? Caranya perbaiki kualitas ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai mengucap syukur di tengah-tengah pandemi ini. Kami memiliki doa pagi, di situ kami mengucap syukur. Kalau bangun pagi-pagi dengan tubuh yang sehat, malam hari pada saat kami mau beristirahat kembali, kami mengucap syukur. Terima kasih atas penyertaan Tuhan. Terima kasih atas perlindungan Tuhan. Terima kasih buat perlindungan Tuhan. Di tengah-tengah pekerjaan yang kami kerjakan, kami senantiasa mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari tingkatkan kualitas ucapan syukur kita di masa pandemi ini, supaya kita bisa masuk di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yang kedua, mari perbaiki kualitas ibadah kita dengan tetap hormat dan takut kepada Tuhan. Kalau selama ini mungkin kita membedakan antara ibadah onsite dengan online, kita merasa ibadah onsite lebih berkualitas dibandingkan online. Saya ingin beritahu hal itu adalah sesuatu yang keliru, saudara. Yang membuat perbedaan ibadah berkualitas atau tidak, kalau kita datang dengan cara hormat dan takut akan Tuhan, kita akan mengalami hadirat Tuhan. Dan kalau ada hadirat Tuhan, maka mujizat demi mujizat akan terjadi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini buat ibadah yang sudah berjalan dengan baik. Kami sungguh diberkati lewat ibadah, karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Walaupun secara online, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan kami belajar untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Kami mau tingkatkan kualitas ucapan syukur kami di masa pandemi ini, supaya kami boleh mengalami hidup yang tidak tergoncangkan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Meteraikan setiap kebenaran firman Tuhan ini, dan biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Mulai pagi hari ini kami mau tingkatkan ucapan syukur kami. Kami mau tingkatkan ibadah kami dengan rasa hormat dan takut kepada Engkau. Ampuni kalau selama ini kualitas ibadah kami masih belum baik. Mari mulai pagi hari ini kami mau memperbaiki kualitas ibadah kami. Setiap kali kami beribadah, kami akan menyertakan roh yang takut dan hormat kepada Engkau, sebab itulah yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, hamba berdoa secara khusus buat saudara-saudara kami jemaat MDC Magelang yang sedang mengalami masa pandemi yang digoncangkan di berbagai hal ini. Namun hamba percaya hal itu tidak akan pernah terjadi atas kami, sebab kami memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan. Hamba berdoa Tuhan, mereka yang sedang letih lesu, mereka yang sedang berbeban berat, mari Tuhan akan tolong memberikan kelegaan. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami kesulitan ekonomi juga Tuhan akan bukakan pintu, sehingga berkat
turun di masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba berhenti berbicara, namun biar roh-Mu terus berbicara atas setiap kami, sehingga kami sungguh-sungguh boleh dipulihkan oleh kebenaran firman Tuhan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkat kedua belah tangan saudara untuk menerima berkat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, bawalah berkat daripada Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam penyertaan Roh Kudus, mulai sejak pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan menjemput saudara sekalian menjadi jemaat yang tidak bercacat celah. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.